Diceritakan ada seekor Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan novel sejarah yang ditulis oleh Buya Hamka tahun 1938. Setelah 75 tahun, tepatnya tahun 2013, novel ini diangkat menjadi film layar lebar. FYI, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk merupakan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1936. Namun, tenggelamnya kapal milik maskapai Belanda ini sampai sekarang masih menjadi misteri. Peristiwa ini yang lalu diambil oleh Buya Hamka menjadi judul serta setting dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Diceritakan ada seorang pendekar sultan membunuh mamanya atau saudara laki-laki ibunya karena masalah warisan, sehingga ia harus diasingkan keluarga Tipuh, Minangkabau, dan dipenjara di Cilacap selama 12 tahun. Usai menjalani hukuman tersebut, Sultan pergi merantau ke Makassar dan berjumpa dengan wanita yang bernama Deng Habibah. Ia lalu menikahinya. Mereka kemudian memiliki seorang putra yang dinamai Zainuddin. Namun tak lama setelah melahirkan, Deng Habibah meninggal karena penyakit. Sultan pun menyusul tak lama setelah istrinya meninggal. Zainuddin pun yang hidup sebatang kara lalu diasuh oleh Mak Basel. Setelah dewasa, Zainuddin memutuskan pergi ke tanah kelahiran ayahnya di Batipuh, Minangkabau. Akan tetapi, bukannya disambut dengan baik oleh sanak saudara sang ayah, Zainuddin malah diajukan karena ia memiliki darah ibu keluar dari suku Minangkabau. Ia dianggap sudah terputus darah dengan keluarganya di Batipuh, sebab di daerah Minangkabau menganggap wanitalah yang menjadi penyambung keturunan. Di tempat yang baru itu, Zainuddin memiliki seorang teman yang bernama Hayati, wanita asal Minang yang kerap jadi tempatnya berkeluh kesah melalui surat. Keduanya kemudian lama-kelamaan saling suka karena Hayati merasa kasihan pada Zainuddin yang terlunta-lunta. Namun, Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi keluar dari Batipuh karena tak suka dengan hubungan mereka. Zainuddin pun pergi ke Padang Panjang meninggalkan Hayati yang berjanji untuk setia. Mama Hayati kemudian menjodohkan wanita itu dengan Aziz, pria Minang yang berasal dari keluarga terpandang serta kaya. Hayati mau tak mau menerima pinangan Aziz dan menikahi dengannya. Zainuddin yang mengetahui bahwa kekasihnya Hayati sudah menikah dengan pria lain, namun memutuskan pindah ke Batavia bersama dengan temannya yang bernama Muluk. Tema novel roman karya Buya Hamka yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini bertemakan kisah cinta sejati, namun tidak dapat disatukan karena adat Minangkabau yang selalu mendiskriminasi. Pada cerita ini menggunakan alur maju yang menceritakan perjalanan hidup tokoh secara rinci dari kecil hingga mati. Tokoh dalam novel ini yaitu Zainuddin, Hayati, Khadijah, Aziz, Pak Base atau orang tua angkat Zainuddin, Muluk, sahabat Zainuddin, Deng Masiga, Mak Tengah Lima atau mamak dari Hayati. Penokohan pada cerita ini yaitu Zainuddin sebagai protagonis. Zainuddin adalah pemuda baik, alim, peduli, taat, sabar, penyayang, sederhana, memiliki cita-cita yang tinggi, cerdas, menghargai orang lain. Orang juga sangat menghormati orang tuanya. Hayati, protagonis. Hayati adalah wanita yang baik, lemah lembut, pendiam, penurut, hingga tidak bisa melawan. Aziz sebagai antagonis. Aziz adalah pemuda kaya raya, orang terpandang, boros, kasar, tidak setia, tidak memiliki tujuan hidup, orang yang tidak beriman, putus asa dan menelantarkan istrinya.
Khadijah adalah perempuan yang berpendidikan, keras, suka mempengaruhi orang lain, kaya raya, baik kepada teman, orang kota, memiliki keinginan yang kuat. Sudut pandang pada novel ini, penulis menggunakan sudut pandang orang ketiga. Latar atau setting dalam novel ini memiliki latar tempat yaitu Makassar atau tempat lahir Zainuddin, Dusun Batipu, tempat lahir Hayati dan bertemunya Zainuddin dan Hayati. Batavia, tempat Muluk dan Zainuddin pertama kali pindah ke Jawa. Surabaya, tempat Zainuddin dan Muluk bekerja atau setelah pergi dari Dusun Batipu. Latar waktu pada cerita ini adalah siang, pagi, sore, dan malam. Latar suasana pada cerita ini yaitu senang ketika Hayati menerima cinta Zainuddin. Sedih ketika menerima kenyataan bahwa Hayati harus menikahi pemuda kaya raya dan sombong yang dijodohkan oleh orang tuanya. Menegangkan ketika Zainuddin menyuruh Hayati kembali ke kampung halaman dan terjadi kecelakaan kapal. Gaya bahasa yang digunakan pada novel ini adalah bahasa Melayu yang kental dan bahasa Minangkabau. Amanat pada cerita ini yaitu sesuatu yang kita cintai itu tidak harus kita miliki. Terkadang jika kita memaksanya bisa berujung dengan sesuatu yang tidak kita inginkan.